Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ade Hermanto, NIM 120220039 dari kelas RD. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Pertama, sejarah pengembangan teori Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran supply atau faktor produksi. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi. Istilah dan definisi karakteristik ideologi politik teori-teori Keynesian. Pertama, ada intervensi pemerintah, yaitu tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Kedua, demokrasi sosial atau sosial demokrasi, yaitu gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi pengembangan wilayah. Lalu yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, yaitu kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Lalu ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yaitu upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal yaitu ada kebijakan proaktif tingkat wilayah, lalu ada investasi publik pada infrastruktur. Lalu di sini bisa dilihat ada grafik, yaitu grafik teori Keynesian. Jadi grafik ini yaitu semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula konsumsi, sehingga konsumsi ini menarik sektor-sektor lainnya. Lalu di sini ada kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, lalu ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, ada desentralisasi kewenangan dalam regenerasi ekonomi wilayah, ada pengendalian pembangunan industri, ada investasi infrastruktur, ada perencanaan spasial, ada nasionalisasi industri, ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, lalu ada inovasi kelembagaan perekonomian, lalu ada pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Lalu di sini ada studi kasus, yaitu program stimulus ekonomi Amerika Serikat yang dikenal sebagai American Rescue Plan Act atau ARPA yang disahkan oleh Presiden Joe Biden pada Maret 2021. Salah satu kebijakan utama dari program ARPA adalah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dengan memberikan stimulus ekonomi sebesar 1.400 US dollar per orang. Selain itu, program ini juga mencakup intensif fiskal bagi perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor tertentu yang terdampak pandemi, seperti dana bantuan untuk sektor transportasi dan pariwisata serta bantuan langsung untuk rumah sakit dan lembaga pendidikan. Tujuan dari program ARPA sendiri adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Amerika Serikat dengan meningkatkan pengeluaran publik dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta membantu masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam pandangan paradigma Keynesian, tindakan pemerintah seperti ini dapat meningkatkan demand agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit seperti ini. Lalu kesimpulannya,
Pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian adalah bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama dalam mengatasi resesi dan depresi ekonomi. Dalam paradigma Keynesian, pembangunan wilayah juga meningkatkan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan wilayah adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi resesi. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perlu didukung dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.